Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam menjalani kuliah online kita pada hari ini. Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gugatan rekonvensi. Apa sih gugatan rekonvensi itu? Sesuai pasal 132A ayat 1 HIR, gugatan rekonvensi memiliki makna bahwa sebagai gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan gugatan rekonvensi ini diajukan tergugat kepada pengadilan negeri pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan ya yang yang diajukan oleh si kemudian dalam pasal 244 gugatan rekonvensi memiliki pengertian sebagai gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Artinya pengertian ini tidak jauh berbeda ya antara pasal 132A dengan pasal 244. Kemudian mengenai komposisi gugatan ya. Dengan adanya gugatan rekonvensi ini, komposisi gugatannya menjadi yang pertama, gugatan penggugat disebut sebagai gugatan konvensi. Artinya apa? Yang bermakna sebagai gugatan asal yang ditujukan penggugat kepada tergugat. Nah, kemudian gugatan tergugat ini disebut gugatan rekonvensi yang bermakna bahwa gugatan balik yang ditujukan tergugat kepada penggugat ya. Oke, dari sini dapat dilihat bahwa pada satu sisi berdiri gugatan konvensi yang diajukan penggugat kepada tergugat gitu ya. Kemudian di sisi lain muncul gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat kepada penggugat. Jadi secara teknis pada saat yang bersamaan itu saling berhadapan antara gugatan konvensi dan rekonvensi dalam satu proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Tuh ya. Kemudian yang selanjutnya mengenai komposisi para pihak. Nah, jadi selain muncul dan saling berhadapan nih antara gugatan konvensi dan rekonvensi, serta merta hal itu juga menimbulkan komposisi terhadap para pihak ya, yang menempatkan para pihak dalam kedudukannya seperti yang pertama, penggugat asal sebagai penggugat konvensi secara otomatis ya, pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi tergugat juga dalam gugatan rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat. Itu. Kemudian tergugat yang asalnya sebagai penggugat rekonvensi pada saat yang bersamaan juga berkedudukan sebagai tergugat konvensi gitu ya, karena kan gugatan yang diajukan penggugat sebagai penggugat kepada tergugat itu konvensi, sedangkan gugatan balik dari tergugat ke penggugat itu namanya rekonvensi ya. Oke, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi ini memberikan predikat penggugat yang asal ini mendapat predikat sebagai penggugat konvensi dan sekaligus berkedudukan juga sebagai tergugat rekonvensi gitu. Sedangkan tergugat asal ini disebut sebagai tergugat konvensi dan sekaligus berkedudukan sebagai penggugat rekonvensi gitu ya. Oke, selanjutnya mengenai tujuan gugatan rekonvensi. Jadi tujuan mengajukan gugatan rekonvensi ini untuk menegakkan asas peradilan yang sederhana dan selanjutnya menghemat biaya dan waktu. Selanjutnya syarat material gugatan rekonvensi ya. Jadi syarat material ini berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan rekonvensi ya. Meskipun di dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur syarat koneksitas ini ya, koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan
konvensi, tapi ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya. Jadi seolah-olah koneksitas ini merupakan syarat formil gugatan rekonvensi. Ya, oleh karena itu gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat admissible atau dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terdapat syarat-syaratnya. Ya, nih ada 2 syarat. Yang pertama, terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi. Yang kemudian hubungan pertautan itu harus sangat erat hubungannya sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan. Ya, maka jika penerapan 2 syarat tadi ini diikuti, gugatan rekonvensi harusnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konvensi. Gitu ya, misalkan contohnya gugatan rekonvensi yang diajukan B terhadap A itu merupakan bagian koneksitas dengan tuntutan A atas penyerahan tanah yang dibelinya. Kemudian berupa gugatan rekonvensi yang menuntut pembatalan perjanjian jual beli tanah sengketa atas alasan A yang ingkar memenuhi pembayaran pada waktu yang diperjanjikan. Oke. Jadi dalam hal ini yang tadi saya sebutkan tadi itu hubungan koneksitasnya apa gitu ya. Jadi hubungan koneksitasnya adalah perjanjian jual beli tanah ya, dengan peristiwanya itu pada satu sisi B sebagai penjual ingkar melakukan penyerahan dan pada sisi lain B mengajukan gugatan rekonvensi menuntut pembatalan jual beli berdasarkan dalil gitu. Jadi A sebagai pembeli ini ingkar memenuhi pembayaran harga yang sudah ditetapkan. Jadi harus adanya koneksitas ini itu diperuntukkan agar tujuan yang diamanatkan oleh sistem pengadilan ini, agar tujuan yang dicita-citakan oleh pengadilan ini dapat tercapai. Oke, selanjutnya mengenai syarat formil gugatan rekonvensi. Ya, jadi mengenai syarat formil gugatan rekonvensi ini, agar supaya gugatan rekonvensi yang diajukan sah itu ya harus memenuhi syarat formil yang bersifat umum. Nah, meskipun terdapat juga syarat formil yang bersifat khusus. Nah, apa saja nih syarat-syarat formil yang bersifat khusus? Syarat formil yang bersifat khusus itu yang pertama, gugatan rekonvensinya diformulasikan secara tegas. Kemudian yang dianggap atau yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi di sini hanya dibatasi atau terbatas yaitu penggugat konvensi. Dan kemudian yang terakhir, gugatan rekonvensinya itu diajukan bersama-sama dengan jawaban. Nah, itu adalah sebagai syarat formil dari gugatan rekonvensi. Oke, selanjutnya ada beberapa larangan dalam mengajukan gugatan rekonvensi. Di antaranya yang pertama, bahwa dilarang mengajukan gugatan rekonvensi itu di luar yurisdiksi pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Kemudian juga gugatan rekonvensi itu dilarang diajukan terhadap eksekusi gitu ya. Larangan selanjutnya adalah larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat banding dan juga pada tingkat kasasi. Jadi itu larangan-larangan dalam hal pengajuan gugatan rekonvensi. Kemudian selanjutnya yang terakhir, sistem pemeriksaan konvensi dan gugatan rekonvensi. Mengenai sistem atau proses pemeriksaan penyelesaian gugatan konvensi dan rekonvensi ini diatur dalam pasal 132B ayat 3 HIR.
Ya, jadi jika ketentuan ini kemudian jika kemudian ketentuan tersebut dihubungkan dengan ayat 5, jadi terdapat dua sistem penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pengadilan negeri dalam hal pemeriksaan konvensi dan rekonvensi ini. Itu diantaranya yang pertama, bahwa konvensi dan rekonvensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. Jadi sekaligus dalam satu putusan ini adalah sistem pertama. Kemudian yang kedua, mengenai sistem pemeriksaan konvensi dan rekonvensi itu boleh dilakukan proses pemeriksaannya secara terpisah. Jadi boleh sekaligus langsung dalam satu putusan dan boleh secara terpisah. Ya, pasal 132B ayat 3 itu mengatur mengenai hal tersebut. Ya, jadi boleh secara serentak dan juga boleh pengecualian yaitu secara terpisah. Dipisah di sini maksudnya apa? Jadi diperiksa secara terpisah antara rekonvensi dan konvensi, akan tetapi boleh dijatuhkan dalam satu putusan dan boleh dijadikan dalam putusan yang berbeda. Nah, jadi boleh diperiksa secara terpisah dan kemudian putusannya boleh juga dijadikan satu. Dan yang kedua, pemeriksaannya boleh secara terpisah dan boleh juga putusannya dilakukan secara terpisah. Tuh ya, jadi itu ketentuannya. Ketentuan mengenai pemeriksaannya. Oke, lalu bagaimana kemudian tindak lanjutnya gitu ya. Oke, jadi apabila antara konvensi dan rekonvensi ini tidak mengandung koneksitas tadi ya, sehingga diperlukan perlakuan pemeriksaan yang berbeda dan berlainan, maka boleh dilakukan pemeriksaan yang terpisah antara konvensi dan rekonvensi. Artinya masing-masing pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sidang yang berlainan. Lalu prosesnya bagaimana? Proses pemeriksaannya. Nah, jadi proses pemeriksaan gugatan konvensi ini dituntaskan terlebih dahulu, ya. Namun penjatuhan putusannya sampai selesai pemeriksaan dari gugatan rekonvensi itu apabila putusannya nanti digabung gitu ya. Nah, kemudian baru menyusul penyelesaian pemeriksaan gugatan rekonvensi gitu. Nah, akan tetapi meskipun proses pemeriksaannya terpisah dan berdiri sendiri, ya, berdiri sendiri sampai penyelesaian akhir, itu boleh dijatuhkan dalam satu putusan dengan register nomor perkara yang sama. Kemudian diucapkan dalam waktu dan hari yang sama juga. Nah, itu apabila proses pemeriksaannya berbeda tapi putusannya dijadikan satu. Selanjutnya, apabila diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang pertama tadi ya. Kalau pada yang pertama meskipun proses pemeriksaannya dilakukan secara terpisah, namun penyelesaian antara konvensi dan rekonvensinya dituangkan dalam satu putusan yang sama gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini tidak hanya proses pemeriksaan yang berbeda, akan tetapi juga putusannya dijatuhkan dan dituangkan itu berbeda-beda secara sendiri-sendiri. Artinya sehingga terdapat dua putusan yang benar-benar berdiri sendiri gitu ya. Dengan demikian secara teknis justisial nomor registernya sama dengan kode konvensi dan rekonvensi. Ya, nomor register di putusan perkara kan biasanya ada tuh PDT garis miring ini dan lain sebagainya kalau kita lihat di putusan ya. Jadi terdapat dua putusan yang berdiri sendiri akan tetapi nomor registernya sama. Jadi ada putusan konvensi sendiri dan putusan rekonvensi sendiri. Nah, apabila sistem penyelesaian yang ditempuhnya seperti itu, maka upaya banding terhadap kedua putusan itu mengacu kepada ketentuan pasal 132B ayat 5 HIR. Artinya masing-masing penggugat konvensi dan rekonvensi dapat mengajukan banding terhadap putusan yang bersangkutan yang tadi dijatuhkan. Nah, kemudian tenggang waktu banding ya untuk masing-masing itu tunduk kepada ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 yaitu 14 hari dari tanggal putusan dijatuhkannya.
ya, atau 14 hari dari tanggal putusan diberitahukan. Nah, mengenai alasan kebolehan ini melakukan pemeriksaan secara terpisah antara konvensi dan rekonvensi tidak dijelaskan dalam undang-undang ya, tidak ada sebetulnya. Ini sepenuhnya diserahkan kepada penilaian pertimbangan hakim dengan alasan yang dianggap rasional dan objektif, ya, apabila antara keduanya tidak terdapat koneksitas yang erat. Nah, jadi penyelesaiannya pun memerlukan penanganan yang terpisah. Oke, demikian materi kita pada hari ini, ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung mengirimkan voice note atau chat di grup WhatsApp, ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.